Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya, dimana dengan kasnya sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Ya, saya bukan dukung Ridwan Kamilnya, tapi kita membutuhkan keadilan ya, membutuhkan keadilan. Ya, jangan menghakimi Ridwan Kamil satu orang saja, ya. Perlu dipertanyakan, betina jalang ini suruhan siapa? Di saat-saat yang namanya KPK menggeledah yang namanya Ridwan Kamil, muncul si betina sarap, sendal bakia, siapa aja yang make, ya kan? Kenapa saya katakan begitu? Karena yang namanya Lisa itu dekat sekali dengan oknum polisi, ya. Dekat sekali dengan oknum polisi. Ya, kenapa? Ada apa? Perperangan antara yang namanya Ridwan Kamil dengan oknum polisi. Mau buka mulut yang namanya, makanya pejabat jadilah jati diri sendiri. Ya, jangan mau dijebak-jebak orang. Gunakanlah anggaran-anggaran negara ini dengan pemikiranmu sendiri, ya. Walaupun itu bertolak belakang dengan pemerintah. Ya, begitu. Ujung-ujungnya Anda itu dijebak sama orang-orang yang dukung di belakangmu itu. Ya, jadi seperti itu, bro. Jebakan loh sekarang ini, ya. Kalau pejabat yang berselisih paham, ya, bertolak belakang idenya, di satu sisi membersihkan para koruptor, pemerintah di sananya tidak setuju dengan orang tindakan-tindakan pembersihan seperti itu. Ada aja fitnah mereka buat orang yang ngebersihkan itu. Contoh, kita berseberangan ya kemarin ya, Deddy Mulyadi ya membersihkan para oknum-oknum. Lahan-lahan yang namanya Jasa Marga punya digunakan usaha orang-orang, ya kan? Itu bertolak belakang sama orang-orang yang yang di pusat, yang di bagian-bagian ininya gitu. Banyak klaim loh ya. Pemerintah pusat, menteri-menterinya, ya, khususnya musuh-musuhnya Deddy Mulyadi, ketika kita bongkar masalah kasus yang namanya Vina kemarin, musuh-musuhnya mereka ini udah mulai bertindak, bersuara loh, ya, tentang tindakan-tindakan yang namanya Deddy Mulyadi. Nah, kemudian tadi saya ulangi, yang namanya Ridwan Kamil digeledah-geledah, ya. Ridwan Kamil itu kan banyak teman-temannya, sahabat-sahabat dekatnya dengan oknum-oknum polisi itu banyak kan. Kenapa kalau betina-betina sarap itu mau muncul sebelum adanya pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil? Ya kan, sebelum pemeriksaan, kenapa nggak muncul? Setelah ada pemeriksaan Ridwan Kamil, geledah-geledah Ridwan Kamil, muncullah betina-betina ini. Ya kan? Ya, diam itu emas, nggak boleh diam, bro. Ya, sesama rakyat Indonesia kita punya Pancasila, nggak boleh diam. Ada nggak di dalam Pancasila kita rakyat Indonesia apabila tidak ada keadilan diam gitu? Nggak ada kan? Ya, kamu goblok sekali kamu kalau komen begitu ya. Disuruh diam itu emas apa? Terus sementara Mas Kaisang gitu terlibat dalam kasus Tom Lembong gitu, Mas Kaisang. Lo kita disuruh diam gitu. Goblok kali ya, siapa namanya? Saudara-saudara, pernyataan dari Bu Widya kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Wamenaker ngaku pendukung Jokowi depan Habib Rizik. Indahnya perbedaan. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku sebagai pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi saat berkunjung ke markas Front Persaudaraan Islam atau FPI. Itu di Petamburan ya, Jakarta Pusat. Noel juga mengatakan meski berbeda pandangan, namun dia diterima dengan baik oleh Habib Rizik.
Noel menilai Habib Rizik sebagai tokoh yang luar biasa. Dia juga mengatakan perbedaan adalah hal yang indah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, ini saya Emmanuel Ebenezer, ini memang pendukung Jokowi, tapi inilah indahnya perbedaan, kata Noel di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu 2 April 2025. Nah, lalu saudara-saudara, dia juga mengatakan sudah terima berencana bertemu dengan Habib Rizik. Pertemuan dengan Habib Rizik itu di momen Lebaran ia anggap sebagai berkah. Memang rencana saya ketemu Habib di sini sudah sejak lama. Memang belum ketemu momennya. Alhamdulillah, di momen kemenangan ini dapat berkah yang luar biasa, bertemu tokoh besar. Ini tokoh besar yang punya karakter yang luar biasa, tegas Ebenezer. Lalu Wamenakar Noel juga mengatakan perbedaan adalah hal yang indah. Hal itu ia contohkan dari pertemuan dengan Habib Rizik, di mana dirinya adalah pendukung Jokowi dan beragama Kristen, tetapi tetap diterima dengan baik oleh tuan rumah. Dulu orang bilang Petamburan ini tempatnya teroris, Habib Rizik ini radikal. Tapi saya di sini orang Kristen pendukungnya Jokowi. Lanjut Noel ya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Wamenakar mengaku pendukung Jokowi depan Habib Rizik dan mengatakan indahnya perbedaan. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.